Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku muslimin muslimat, pemirsa Abwa Channel yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali berjumpa meski lewat media. Semoga perjumpaan kita yang singkat ini membawa manfaat, membawa barokah ya, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan menengok sebuah hadis Nabi sallam terkait dengan golongan manusia yang dinyatakan atau diinformasikan akan senantiasa ada sepanjang zaman. Nabi nyatakan, innan nasa arba'ah. Sesungguhnya manusia itu ada 4 golongan. Dari dulu sampai sekarang, dimanapun, maka manusia itu pasti berada dalam 4 kelompok ini atau 4 golongan ini. Yang pertama, fannasu musi'un lahu fid dunya wal akhirah. Itu orang yang musi'un, lapang dunia dan akhirat, dilapangkan dunianya dan akhiratnya, rizkinya lapang, hartanya banyak, mungkin kedudukannya, pangkatnya, posisinya, tetapi sekaligus dia juga lapang akhirat. Artinya dia mengetahui secara hakikat tentang apa yang seharusnya dia lakukan dalam hidup ini, sehingga kelapangan dunia nanti akan bersambung kepada kelapangan akhirat. Nah, tentu tidak lain tidak bukan orang yang lapang dunia dan akhirat itu orang-orang yang selain diberikan rizki yang lapang di dunia ini, mereka juga diberi pemahaman yang baik tentang agama, sehingga dia tahu persis segala anugerah yang Allah dapatkan, baik itu mungkin berupa harta, kedudukan, jabatan, dan macam-macamnya itu mesti diarahkan dalam rangka untuk meraih kebahagiaan akhirat. Semisal dia diberi harta, maka dengan hartanya dia akan maksimalkan untuk meraih kebahagiaan akhirat selain dinikmati untuk kehidupan dunianya. Tatkala dia diberikan kedudukan, maka tentu dia akan manfaatkan kedudukannya selain untuk mendapatkan dunia yang sudah otomatis, maka dia arahkan agar supaya dengan kedudukannya dia bisa memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dan begitu seterusnya. Jadi golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang lapang dunia akhirat. Dan inilah yang senantiasa kita rindukan, dan setiap orang mesti merindukan yang demikian, tentu bagi orang-orang beriman. Sehingga kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, dan mohon untuk dijauhkan dari azab neraka. Ma'ahsan idza ijtama'ad dunya wad din, maka sungguh indah ketika berkumpul pada diri seseorang dunianya dan agamanya. Kita bisa lihat contoh pertama orang-orang yang dilapangkan dunia dan akhiratnya itu sebagaimana dulu para sahabat. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan. Beliau itu adalah orang yang dilapangkan dunianya, hartanya banyak. Bahkan Abu Bakar Siddiq pernah mau menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad, meskipun akhirnya Nabi melarang. Jadi dengan kelapangan dunia dan akhiratnya itulah maka tampil seorang tokoh-tokoh seperti Abu Bakar Siddiq dan Utsman dan lain-lain yang benar-benar semua potensi dirinya dikerahkan untuk sebesar-besar kemaslahatan dunia, agama, dan akhirat. Adapun golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang musi'un fid dunya maqturun alaihi fil akhirah.
Itu golongan manusia yang dilapangkan dunianya tetapi sempit akhiratnya. Di dunia mungkin dia mendapatkan kelapangan, hartanya banyak, asetnya banyak di mana-mana, bahkan mungkin kedudukannya, jabatannya tinggi, terkenal dunia, tapi di akhirat sempit di akhirat. Orang seperti ini sebagaimana digambarkan dalam satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berdoa memohon kepada Allah tapi hanya sebatas untuk dunia, maka baginya kosong nanti bagian di akhirat. Jadi hanya dunia yang dikejar, bahkan mungkin dengan jalan apapun dia tidak peduli, yang penting dapat. Nah, orang yang seperti ini tadi di akhirat nanti tidak akan mendapatkan bagian apapun. Na'udzubillah, ya, kita mohon perlindungan kepada Allah dari nasib yang demikian. Kalau kita kembali lihat sejarah Nabi, ya, diantaranya di sana ada tokoh-tokoh, Abu Jahal, Abu Lahab, dia orang-orang tokoh, diberikan harta, diberikan ketersohoran, tetapi tidak membuat dia sadar, tapi justru malah menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Lahab itu dengan lantang mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Celaka engkau Muhammad, kenapa engkau hanya karena ini engkau mengumpulkan kami. Dan kalau kita lebih jauh lagi, Fir'aun itu orang yang dilapangkan dunianya, kekuasaannya luas sekali, hartanya banyak sekali, tentaranya sangat banyak, bahkan saking sombongnya dia mengaku dirinya, mendaulat dirinya sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi orang yang diberikan kelapangan dunia tetapi sempit di akhiratnya, dan golongan itu akan selalu ada di setiap waktu sampai hari ini dan seterusnya. Orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menguasai, tetapi justru dia tidak membawa pada kebaikan bagi dirinya, apalagi untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan terkait dengan orang-orang yang diberikan lapang dunia tetapi dalam keadaan dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-24, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa idzahum mublisun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka lupa tentang apa yang diingatkan kepada mereka, apa yang telah datang kepada mereka, akhadnahum, maka kami siksa mereka baghtatan, dengan tiba-tiba, wa idza hum mublisun, sedangkan mereka diam, membisu, diam, tidak bisa berkutik sudah. Itulah diantaranya golongan orang-orang yang dilapangkan dunia tapi di akhirat sempit. Na'udzubillah, ya. Maka kembali yang akan membuat kita lapang dunia dan akhirat ini karena kita mengetahui agama, memahami agama. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang makturun alaihi fid dunya musya'un fil akhirah. Orang-orang yang orang-orang yang disempitkan dunianya, ya, diberikan dunia yang sempit, ya, sederhana, tidak banyak peluang untuk mendapatkan berbagai hal terkait dengan dunia, bahkan mungkin tidak diperhitungkan orang keberadaannya, ya, tidak terkenal, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak banyak harta, tidak banyak apa yang bisa kita dapatkan dari dunia ini, serba terbatas, tetapi dia lapang dunia, lapang akhiratnya, diberikan kelapangan akhirat. Keterbatasannya dalam hal urusan dunia tidak menghalangi dia untuk melaksanakan ketaatan. Nah, sering kita lihat orang-orang yang memiliki sejumlah keterbatasan, baik mungkin dalam fisik, dalam harta,
tetapi dia beraktivitas maksimal untuk kebaikan-kebaikan. Masya Allah ya, ada yang tunanetra tetapi dia bisa hafidz Quran, ada yang mungkin anggota tubuhnya tidak sempurna tapi mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sementara ada yang diberikan semuanya ada dalam dunia ini tapi dia tidak punya ghirah untuk berbuat kebaikan yang manfaatnya kelak sampai akhirat. Nah, contoh ini juga banyak sekali di setiap waktu, di setiap zaman ada. Kalau kita ambil di zaman Nabi ya ada misalkan seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah, kita semua sudah kenal kisahnya, di mana dia adalah seorang budak ya yang harganya itu lebih mahal dibandingkan dengan harganya lebih murah dibandingkan dengan harga tali unta majikannya. Jadi tali unta majikannya itu lebih mahal dibandingkan harga Bilal itu sendiri. Tetapi di akhirat dia masyhur. Bahkan Rasulullah SAW diperdengarkan suara sandalnya Bilal di surga di saat Bilal masih hidup. Dia masih hidup tetapi sudah dihabarkan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Dan masih banyak lagi contoh-contoh orang-orang yang demikian dan akan selalu ada di setiap waktu. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan orang yang makturun fid dunya wal akhirah, yaitu sempit dunia dan akhirat. Sempit dunia dan sempit akhirat. Di dunia hidup dengan sengsara ya, miskin, nistra, tetapi dia malah berbuat kesombongan, berbuat hal-hal yang tidak baik ya, tidak pernah berbuat kebaikan, sehingga kesengsaraannya dunia ini bersambung pada kesengsaraan akhiratnya. Miskin tapi takabur ya. Bodoh tapi ngeyel. Ini diantaranya orang yang diberikan kesempitan dunia dan akhirat. Tentu kita mohon kepada Allah ya, jangan sampai kita menjadi orang yang sempit dunia dan akhiratnya. Dari 4 golongan ini, pemirsa yang berbahagia, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Tentu yang kita harapkan ya menjadi orang yang lapang dunia dan akhirat. Dunianya banyak, ya, fasilitasnya memadai, kemudian ketaatannya kepada Allah pun tetap. Kekayaannya tidak membuatnya jadi sombong, ya, tetapi semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berada pada posisi yang ideal, yaitu musyi'un fid dunya wal akhirah. Kalau tidak, setidak-tidaknya makturun fid dunya musyi'un fil akhirah. Kalaupun kita diberikan segala macam keterbatasan tentang dunia ini, semoga kita dilapangkan untuk menuju akhiratnya. Insyaallah ya. Demikian, semoga sekelumit ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.